Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi. Contoh, ada orang melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bid'ah. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, dan yang lainnya. Empat imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi. Bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan maulid. Kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah, karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini izin bertanya. Ada subhat yang diucapkan Firanda ketika membela tradisi-tradisi perayaan bid'ah NU seperti maulidan dan tahlilan. Firanda mengatakan bahwa ada khilaf di kalangan ulama sunnah. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan perayaan-perayaan tradisi tersebut. Kemudian Firanda juga mengatakan bahwa orang-orang yang merayakan tradisi-tradisi tersebut itu tidak bisa disesatkan, dan mereka masih termasuk al-firqatun najiyah. Bagaimana membantah subhat ini, Ustaz? Jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khair. Al-ibrah bid-dalil ya ikhwah. Apa yang diucapkan oleh Firanda dalam perkara ini perlu diketahui bahwasannya khilaf itu ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ini yang pertama. Ada khilaf yang teranggap, ada pula khilaf yang tidak teranggap. Artinya ucapan-ucapan tersebut meskipun dinisbatkan kepada ulama sebagian madhab, tetapi perkara tersebut adalah perkara yang zahirul butlan, sangat jelas kebatilannya. Maka yang seperti ini khilafnya tidak teranggap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dinisbatkan kepada ulama Syafi'iyah membolehkan perayaan-perayaan tradisi tersebut. Seperti apa gambarannya? Apakah seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini? Dari tahlilan atau yasinan dan yang semisalnya? Atau seperti apa? Ini yang perlu untuk kemudian dilihat sehingga disamakan hukumnya. Perkara-perkara yang tidak didasarkan kepada dalil nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih yang kaitannya dengan amaliyah ibadah, maka perkara tersebut masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan perkara dalam urusan agama ini yang tidak berasal dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak berdasarkan dari kami, tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut tertolak. Dan Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat.
walaupun manusia banyak melihatnya sebagai kebaikan. Dan siapapun pelakunya, kalau melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesesatan. Jika telah tegak atas mereka hujjah, maka mereka dikelompokkan kepada ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lembek dalam manhaj ini sesungguhnya sanadnya adalah dari Ikhwanul Muflisin. Sanadnya dari Ikhwanul Muflisin, di mana salah satu tokoh mereka mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan soal ideologi, bukan soal agama, tapi soal wilayah. Ada wilayah Islam yang mereka rebut, soal itu. Ini sangat berbahaya sekali ideologi yang seperti ini. Ideologi dan pernyataan ini sangat berbahaya sekali. Dan pernyataan ini sama saja dengan pernyataan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah saudara-saudara kita, ya enggak? Yahudi dan Nasrani adalah saudara-saudara kita. Siapapun Anda, silahkan mau punya manhaj seperti apa, akidah apa, silahkan. Mau mengamalkan apapun di dalam Islam, silahkan. Enggak ada bedanya antara Islam dengan kafir. Ini lebih jauhnya sampai ke sana. Anda mau merayakan Maulid Nabi, tafadhol. Apalagi ada orang yang belakang ini mengatakan Maulid Nabi ada khilaf di dalamnya. Ingat enggak? Maulid Nabi ada khilaf di dalamnya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tahu siapa orangnya? Siapa? Firanda, ya. Firanda itu yang mengatakan begitu. Ada khilaf di dalamnya. Kita tidak boleh mengatakan yang melakukan Maulid Nabi ahli bid'ah. Ya. Dan seterusnya dengan gayanya. Nah. Jadi kalau mau melakukan Maulid Nabi silakan. Mau melakukan istighasah dengan al-amwat, dengan mayit, dengan orang-orang yang sudah mati silakan, enggak masalah. Ikhwanul Din rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanul Muslimin itu punya satu kaidah, ya. Punya satu prinsip yang sangat populer sekali. Prinsip itu adalah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Kita kerjasama, kita bahu-membahu, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberikan uzur, tolerans, ya, sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Sebuah kaidah yang kalau dilihat secara bebas nampak ada hikmah di dalamnya. Enggak kaku, enggak kasar, enggak keras. Ini penuh dengan kelembutan ini. Ya. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Kalau sesuatu sudah kita sepakati, ayo kita kerjasama. Kalau ada khilaf yang kita perselisihkan di dalamnya, maka kita harus saling memberi uzur. Tanpa ada rincian, tanpa ada penjelasan yang lebih detail lagi. Kesepakatan apa yang dimaksud, perselisihan apa yang dimaksud. Enggak ada kesepakatan kalau dalam kesepakatan itu ada penyelisihan terhadap kitab dan sunnah. Tidak ada istilah memberikan uzur dalam sebuah perselisihan ketika perselisihan itu adalah perselisihan yang jelas berhubungan dengan masalah akidah, dengan masalah apa? Manhaj, dengan masalah ideologi. Ikhwanul Muslimin punya kaidah yang seperti ini, dan kaidah ini yang pertama kali memunculkannya adalah Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha. Lihat, sekarang kita akan bicara soal silsilah sanad lembek dalam manhaj. Ya. Dari kaidah ini yang pertama kali memunculkannya adalah siapa? Muhammad Rashid Ridha. Dan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam sebuah risalah secara khusus tentang apa? Jauhnya Muhammad Rashid Ridha dari Salafiyah. Karena sebagian orang dahulu ada yang menganggap Muhammad Rashid Ridha ini termasuk salah satu tokoh Salafi. Padahal tidak. Ya. Jauh dari Salafiyah. Syekh Mukbil punya satu kitab, satu risalah, judulnya itu. Ya. Kemudian dari Muhammad Rashid Ridha diambil kaidah ini oleh Hasanul Banna. Oleh siapa? Hasan al-Banna. Pendiri Ikhwanul Muslimin, ya.
tokoh populer di kalangan ikhwanul muslimin, diambil oleh Hasan al-Banna. Bahkan kalimat ini tadi, kaidah itu, nata'awan fi ma tafaqna fi wa ya'dhir ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, itu dipopulerkan oleh Hasan al-Banna. Hingga tersebar ke berbagai wilayah Islam wal iyadhu billah. Kemudian diambil lagi oleh siapa? Oleh Adnan Ar'ur. Oleh Adnan Ar'ur. Tapi kalimatnya diganti. Supaya apa? Supaya enggak ketahuan. Supaya banyak orang yang tertipu. Supaya tidak dianggap kalau kaidah ini kaidah yang berasal dari Ikhwanul Muflisin. Supaya banyak dari kalangan Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah tertipu. Apa perubahannya? Adnan Ar'ur memunculkan kaidah nusahih wala nujarrih. Kita itu cukup meluruskan saja, tidak perlu menjarah. Tidak perlu apa? Menjarah. Lihat antum. Urutannya. Kita cukup mensahihkan saja, meluruskan saja. Kalau ada kesalahan ya tinggal diluruskan, jangan dijarah. Ya. Dibetulkan saja. Setelah Adnan Ar'ur, kalimat ini dikembangkan lagi dan diperindah, dipercantik, dipoles dengan sedemikian rupa oleh Abul Hasan Al-Maribi. Diganti lagi kalimatnya. Jadi apa? Nabni wala nahdimul ashkhas. Kewajiban kita itu membangun. Kewajiban kita itu membangun, bukan menghancurkan setiap orang. Sedikit-sedikit mubtadi, sedikit-sedikit menyimpang, sedikit-sedikit sesat, habislah Ahlus Sunnah ini. Kalau orang awam kan tertib, oh benar ini. Jangan main tahdir-tahdiran, habis nanti Ahlus Sunnah. Ya. Bahasanya nabni wala nahdimul ashkhas. Kita cukup membangunlah, jangan menghancurkan orang. Ya. Habis ini kalau semuanya ditahdir. Setelah itu dikembangkan lagi oleh siapa? Oleh Ali Hasan Al-Halabi. Dikembangkan lagi oleh Ali Hasan Al-Halabi. Apa bahasanya Ali Hasan Al-Halabi? Kata Ali Hasan Al-Halabi, la naj'alu al-khilaf fi ghairina sababan lil khilaf fina, bainana. Jangan sampai kita jadikan perselisihan kita tentang vonis kepada selain kita itu menjadi sebab terjadinya perselisihan di tengah-tengah kita. Jadi enggak masalah kalau ada sebagian kita mengatakan Ihya'ut Turath itu yayasan hizbi, yang lainnya mengatakan bukan, enggak masalah. Jangan sampai karena gara-gara itu terus kita pecah. Terus kita khilaf. Gak masalah kalau ada orang yang mengatakan Ikhwanul Muslimin itu dari kalangan Ahlus Sunnah, kemudian yang lain mengatakan bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Jangan sampai perbedaan dalam vonis ini membuat kita berselisih. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi, kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi, itu adalah kaidah-kaidah mumayyi'in. Kaidah-kaidah orang-orang yang lembek dalam hal manhaj. Ya. Jadi silsilahnya sangat jelas. Ya. Ujungnya itu ikhwanul muflisin. Maka kita harus waspada. Kalau seandainya umat tidak diperingatkan tentang jeleknya sikap lembek dalam manhaj, maka sunnah ini tidak akan kentara di tengah-tengah mereka. Sunnah ini tidak akan ada cahayanya. Sunnah ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada auranya kalau bahasa sekarang. Sunnah itu padam. Gak ada bedanya dengan bid'ah. Karena kokohnya sunnah itu adalah ketika melemahnya bid'ah. Saat bid'ah menguat, maka sunnah secara otomatis melemah. Ya. Ketika sama-sama menguat, bid'ah menguat, sunnah menguat, ini warning, bahaya.
Dan ini ulahnya orang-orang yang lembek dalam manhaj. Ya. Beda halnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berpegang teguh dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak ada istilah lembek dalam manhaj. Kita semuanya wajib memiliki manhaj yang kokoh, manhaj yang kuat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mentolerir keburukan, kejelekan, kebid'ahan dalam bentuk apapun. Selalu pesan-pesan yang disampaikannya itu untuk waspada dari yang namanya kebid'ahan, dari yang namanya kesyirikan, dan segala hal yang buruk. Ini prinsip Rasul. Kalau kita pegang prinsip ini, ya, kita jauhi kebatilan, kita jauhi ahlinya, kita tinggalkan kebid'ahan, kita waspadai para pelakunya, maka Islam akan mulia. Sunnah akan tegak. Sunnah akan menjadi kuat. Oleh karenanya, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala, beliau menyampaikan nasihat kepada kita semua terkait dengan persoalan ini. Secara khusus, beliau mengatakan, fanahnu nuhadziru syabab as-salafi min mukhalatati ahli al-ahwa. Kami mengingatkan kepada segenap pemuda salafi dari bercampur baur dengan ahlul ahwa. Gak masuk akal kalau ahlus sunnah kok bisa bersahabat, berjalan bareng dengan ahlul ahwa. Karena prinsip yang dianut oleh keduanya jelas berbeda. Kalau ahlus sunnah prinsipnya adalah ittiba, sedangkan ahlul ahwa prinsipnya adalah bagaimana mengikuti hawa nafsu. Terlepas dari apakah menyelisih syariat atau tidak. Maka sesuatu yang mustahil bisa menyatu antara ahlul ahwa dengan ahlus sunnah. Kalau ahlul ahwa dengan ahlul bidah memang 11-12. Dikatakan ahlul bidah, ya karena mereka mengikuti kebid'ahan dan hawa nafsu. Dikatakan ahlul ahwa karena mereka juga mengikuti kebid'ahan. Begitu seterusnya. Tapi tidak ada kata sepakat antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Maka Syekh mengatakan, nahnu nuhadziru syabab as-salafi. Kami mengingatkan kepada pemuda salafi dari bercampur baur dengan ahlul ahwa. Kemudian kata beliau, wal istinas bihim, dan berdekatan dengan mereka. Warrukuni ilaihim, serta condong kepada mereka. Jangan sampai seperti itu. Falya'tabiru biman salafa mimman kana yaghtarru bi nafsihi wa yara nafsahu annahu sayahdi ahlad dhalal. Falya'tabiru, kata Syekh, hendaknya semua orang mengambil pelajaran dari orang terdahulu yang tertipu dirinya sehingga ada keinginan untuk bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang sesat. Ya. Wa yarudduhum an zaygihim wa dhalalihim, dan mengembalikan mereka dari penyimpangannya dan kesesatannya. Nah, di satu sisi, upaya untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, mengembalikan mereka dari kesesatannya kepada kebenaran adalah hal yang terpuji. Tapi di sisi lain, banyak orang yang terlalu ghulu, terlalu berlebihan dalam hal ini. Sehingga mengakibatkan hal itu terjadi percampuran antara mereka dengan orang-orang yang sesat. Duduk bareng, bersahabat, berkawan, berteman. Ini yang kemudian jadi masalah. Ya. Makanya saya ingin mengingatkan kepada kita, coba ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Yang mereka menganggap dirinya bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat, ahlul dhalal, dan mengembalikan mereka dari kesesatannya. Wa idza bihi yatarannah wa yatakhabbat thumma yusra fi ahwani ahli bidah. Fi ahwani ahli bidah. Dan ternyata di kemudian hari dia lunglai, linglung, bahkan kemudian jatuh di pelukan ahlul bidah. Ya.
Jatuh di pelukan ahlul bidah. Ini sangat mengenaskan. Ya. Ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini tidak terjadi di zaman kita sekarang ini saja. Ada kan mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang mengatakan, saya ingin mendakwahi dia mubtadi, maka caranya saya dekati dia, saya temani dia. Ya. Ada juga kalimat, kita harus mendakwahi mereka dari dalam, sehingga bergabung dulu dengan mereka. Ini sesungguhnya kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang sangat berbahaya. Ya, bukan seperti itu caranya. Nah, bukan seperti itu caranya. Karena orang-orang yang seperti itu pada akhirnya nanti, ya, justru akan jatuh di pelukan mereka. Ya, di pelukan ahlul bidah wal iyadzu billah. Nah, kemudian kata Syekh, wa qad madat tajarub min fajri tarikhil Islam. Sungguh telah ada pengalaman-pengalaman yang buruk dari sepanjang sejarah Islam yang telah dilewati oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Fa unasun min abna'is sahabah lamma rakanu ila ibn Saba waqa'u fi dhalal. Dulu putra-putranya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mereka mulai condong kepada Ibnu Saba, waqa'u fi dhalal, mereka akhirnya jatuh dalam kesesatan. Ini mengerikan. Al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Wasyubah khattafah, sedangkan syubhat itu selalu menyambar-nyambar hati yang lemah itu. Maka jangan terlalu kepedean, ya. Jangan terlalu sok. Saya mampu, saya bisa, gak masalah. Nah, dia tidak ingat kalau hati itu lemah. Ya. Al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati segenap hamba ini ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Allah dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya akan membolak-balikannya. Ya. Gak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari yang namanya kesesatan. Ya. Semua kita butuh untuk mempertahankan hidayah ini. Karena mempertahankan sesuatu itu lebih susah. Ya. Mempertahankan sesuatu itu lebih susah dibandingkan dengan meraih sesuatu. Kadang ada orang yang meraih sesuatu dengan mudah, tapi tidak bisa mempertahankannya hingga hilang lagi. Hilang lagi. Ya. Oleh karenanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kita semua untuk menjaga dan mempertahankan hidayah ini. Jangan bermudah-mudah. Jangan menyepelekan persoalan bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya. Jangan menyepelekan persoalan hawa dan ahlul ahwa. Nah. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, wa unasun min abna'is sahabah wattabi'in lamma rakanu ila al-Mukhtar bin Abi Ubaid waqa'u fi dhalal. Ada banyak orang, ya, dari putra-putranya para sahabat, para tabi'in, ketika mereka condong kepada Mukhtar bin Abi Ubaid, seorang Syi'i, tokoh Syiah pada saat itu, waqa'u fi dhalal. Mereka pun akhirnya jatuh dalam kesesatan. Bayangkan, orang-orang yang disebutkan oleh Syekh ini bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang berasal dari keturunan manusia-manusia terbaik. Ya. Tapi ketika tidak berhati-hati dalam hal ini, cenderung bermudah-mudah, menyepelekan kesesatan, menyepelekan kebidahan, akhirnya jatuh dalam hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Nah.